lebih suka dipanggil siapa? Ilhan. Mas Ilhan ya, saya panggil Mas Ilhan. Perkenalkan, saya Parwatita. Saya yang bertugas dari pagi jam 2 sampai jam 2, dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Hari ini saya menemui Bapak untuk ngobrol-ngobrol terkait kondisi Bapak ya. Karena menurut catatan perawat, Bapak kemarin periksa ke puskesmas ya, Mas Ilhan kemarin periksa ke puskesmas. Ada keluhan apa? Sekarang lagi capek, pusing, kadang-kadang cemas gitu malam-malam. Malam-malam. Cemasnya seperti apa? Cemas kayak banyak pikiran gitu Bu. Banyak pikiran. Baik. Yang sudah dilakukan Mas Ilhan untuk bisa mengurangi cemas yang Mas Ilhan lakukan belum ada. Jadi biasanya nggak ada upaya apa-apa. Oke, baik. Kalau begitu nanti selama kurang lebih 15 menit ke depan saya ingin ngobrol lebih jauh ya terkait dengan keluhannya Mas Ilhan. Saya coba nanti ajarkan teknik bagaimana mengatasi cemas ya. Mas Ilhan bersedia mau ngobrolnya di sini atau pindah ke tempat lain? Di sini aja ya. Baik. Tadi Mas Ilhan sampaikan bahwa kalau malam cemas ya. Cemasnya sampai apa? Berdebar-debar gitu? Sampai berkeringat. Nah, untuk lebih jelasnya saya minta Mas Ilhan mengisi lembar kuesioner ini ya. Nanti tolong diisi sesuai yang dirasakan oleh Mas Ilhan. Yang paling dominan, paling sering dirasakan selama minimal 2 minggu ini ya. Silakan diisi. Pada memori. Baik. Kalau ada sesuatu yang belum dimengerti bisa ditanyakan ke saya ya. Ceritanya udah. Saya lihat dulu ya. Saya analisa dulu. Oh, kalau malam ini sampai keluar keringat dingin ya Mas ya. Sampai mimpi buruk. Oke. Ya. Nah, kalau sudah dianalisa, setelah dianalisa, ini skornya itu menandakan Mas Ilhan mengalami cemas tingkat sedang. Ya. Nah, terkait ini mungkin Mas Ilhan bisa cerita ke saya apa yang melatar belakangi atau ada peristiwa apa yang membuat Mas Ilhan merasa cemas akhir-akhir ini? Saya merasa cemas itu karena cerita pikiran, di rumah juga nggak nyaman. Atau ada mungkin peristiwa yang sedang mengganggu, misalnya ada konflik dengan masalah dengan orang lain gitu. Nggak ada. Atau tugas kuliah atau banyak tugas kuliah ya. Alasan ya. Kalau selama ini Mas Ilhan melakukan mengerjakan tugasnya seperti apa Mas? Secara sendiri atau berkelompok? Menurut Mas Ilhan sendiri lebih efektif mengerjakan tugasnya itu sendiri atau berkelompok? Sendiri. Boleh tahu alasannya? Tapi kadang ada beberapa tugas yang memang diberikan secara kelompok ya. Nah, kalau seperti itu mungkin ini hanya terkait dengan penyesuaian ya. Jadi kemampuan mahasiswa itu biasanya akan dilihat dari bagaimana cara dia mengelola, termasuk mengelola stres ya, mengelola pikirannya. Kalau ada tugas yang memang itu dikerjakan mandiri ya, tapi kalau ada tugas yang berkelompok ya usahakan dilakukan secara kelompok karena di situ juga ada latihan bagaimana cara berhubungan dengan orang lain ya, mengatasi masalah dengan orang lain dan sebagainya. Nah, ini perlu pemahaman sehingga Mas Ilhan tidak terbebani dengan pikiran negatif yang itu menyebabkan Mas Ilhan menjadi stres ya. Nah, kalau untuk pada saat stres nih, apa yang biasa Mas Ilhan lakukan? Ini selama ini belum ada. Pernah
pernah dengar teknik relaksasi napas dalam? Belum. Mau saya ajarkan? Ya. Jadi cara ini tuh sangat simpel, sangat mudah, bisa dilakukan kapan saja, ya. Dengan kondisi apapun, misalnya Mas Ilham lagi duduk atau sedang berbaring, bisa dilakukan, ya. Dan ini mudah, murah, nggak pakai bayar, ya. Nah, saya akan contohkan ya caranya. Mas Ilham cari posisi yang paling nyaman. Saya dengan duduk seperti ini, ya, kemudian taruh tangan di paha, ya, relax gitu ya, kondisi relax. Kemudian tutup matanya, fokuskan pikiran pada pernapasan. Ya, jadi jangan mikirin tugas, ya, jangan mikirin hal lain, fokuskan pada pernapasan. Ya, di situ tarik nafas, kita tahan kurang lebih 3 detik, kita hembuskan lewat hidung. Ya, saya contohkan dulu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan lewat. Seperti itu. Nah, nanti saya akan bimbing Mas Ilham. Mas Ilham ikuti kata-kata saya, oke? Ya, saya akan sedikit memberikan terapi, ya, terapi di sini. Duduknya udah relax. Sekarang tarik nafas. Pusatkan pikiran dulu. Ya, relax. Ya, semakin relax, semakin tenang. Ya, ikuti kata-kata saya. Ya, Mas, ikuti kata-kata saya. Pusatkan pikiran pada pernapasan. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekarang bayangkan dan rasakan mata Mas Ilham saya tetesi dengan obat mata. Obat mata ini sangat sejuk. Obat mata ini menghidrasi atau membasahi seluruh mata Mas Ilham. Rasakan dinginnya. Rasakan dinginnya. Dan lama-lama obat mata ini membuat mata Mas Ilham menjadi lengket. Semakin lengket, semakin saya hitung sampai 3, semakin lengket. Semakin lengket. 1, semakin lengket. 2, semakin lengket. 3, semakin lengket. Semakin Mas Ilham berusaha membuka, semakin lengket. Semakin Mas Ilham berusaha membuka mata, semakin lengket matanya. Oke, semakin lengket. Coba dibuka, semakin lengket. Semakin lengket matanya, semakin lengket. Selanjutnya saya akan bantu Mas Ilham membuka mata. Pada hitungan ketiga Mas Ilham bisa membuka mata. 1, 2, 3. Lengket. Itu tadi hipnotis. Ya, sudah enak? Kembali ya. Jadi nanti kalau Mas Ilham merasa cemas, Mas Ilham bisa mempraktekkan teknik relaksasi napas dalam. Kalau tadi itu hipnotis ya. Kalau Anda belum bisa, jangan coba-coba. Nanti bisa menghipnotis. Ya, gimana perasaannya setelah mencoba tadi? Bagus sekali ya, Mas Ilham bisa mempraktekkan dengan baik. Saya rasa juga sekarang sudah lebih cerah ya wajahnya ya. Oke. Nah, nanti teknik relaksasi napas dalam itu bisa Mas Ilham lakukan setelah tidak bersama saya ya. Jadi nanti kalau setelah saya pulang, Mas Ilham mengalami kecemasan bisa dipraktekkan ya. Nah, untuk besok kira-kira saya diperkenankan untuk berkunjung lagi ke sini. Mau jam berapa? Jam 10 ya. Ngobrolnya
mereka akan